Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Sugiastuti. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses. Apa itu yang dimaksud dengan penjadwalan proses? Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan atau berapa lama proses itu berjalan. Algoritma penjadwalan. Nah, di sini banyak jenis algoritma penjadwalan. Yang pertama SJF atau Short Task Job First. Yang kedua itu ada Round Robin. Yang ketiga itu ada PS atau Priority Scheduling. Nah, di sini saya akan membahas tentang Round Robin atau RR. Penjadwalan preemptif dan tanpa prioritas. Semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemroses yang disebut kuanta atau quantum time atau time slice, di mana proses itu berjalan. Di sini ada ketentuan algoritma round robin. Yang pertama, jika kuantum habis dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan pemroses dialihkan ke proses lain. Yang kedua, jika kuantum belum habis dan proses menunggu suatu kejadian atau selesainya 1 atau 0, maka proses menjadi blok dan pemroses dialihkan ke proses lain. Yang ketiga, jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemroses dialihkan ke proses lain. Nah, di sini ada contoh soal dari round robin. Diketahui quantum time-nya ada 4, waktu tibanya itu ada 0. Gimana sih cara mencarinya? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencari soal round robin. Nah, dalam menangani kasus seperti ini, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus mencari yang dinamakan dengan Gantt chart. Gantt chart itu apa? Gantt chart itu adalah keadaan ketika burst time atau waktu proses kita kurangkan dengan kuantum yang diberikan oleh si CPU. Jadi prosesnya seperti apa? Langkah kita yang pertama adalah kita cari dulu burst time-nya kurang kuantum untuk mendapatkan si Gantt chart-nya. Gantt chart ini nanti berfungsi untuk mengisi setiap tabel yang kita butuhkan sampai akhirnya kita menemukan si TA ini. Oke, jadi kita proses dulu ya. Di sini kita punya P1. P1 itu 4 dikurang quantum time-nya itu 4 ya, dikurang 4 sama dengan 0, maka prosesnya itu berjalan. Yang kedua itu kita punya P2. P2 itu ada 9 dikurang quantum time-nya 4 sama dengan 5. Nah, di sini prosesnya itu berhenti. Yang ketiga kita punya P3. P3 itu ada 6 dikurang 4 itu 2. Ini prosesnya juga nggak bisa dilanjutin, harus diberhentiin. Nah, yang keempat kita punya P4. P4 itu ada 5 dikurang 1. 5 dikurang 4, maaf. 5 dikurang quantum time itu 4 sama dengan 1. Ini prosesnya itu diberhentikan, nggak bisa jalan ya. Inilah keadaan di round robin tadi. Ketika prosesnya belum selesai, maka dia diletakkan di belakang lagi dan akan diprosesnya nanti lagi kayak gitu ya. Dan kita punya P5.
P5 itu ada 3 dikurang quantum time-nya yaitu 4 sama dengan -1. Nah, ini malah kelebihan. Kalau kelebihan itu gimana? Maka prosesnya itu berjalan. Oke, apakah sudah selesai? Belum. Kita buat Gantt chart keduanya. Nah, di sini kita mulai dari yang belum selesai tadi, P2 ya. P2 sama dengan yang sisanya tadi, jadi 5 dikurang 4 sama dengan 1. Masih belum selesai kan, jadi prosesnya masih berhenti. Oke, yang keduanya kita punya P3. Di sini P3 sisanya tadi itu 2 dikurang dikurang quantum time-nya itu 4 sama dengan di sini kelebihan ya, di sini -2. Jadi kalau kelebihan itu prosesnya berjalan, oke? Dan yang terakhir itu kita punya P4. P4 itu sisanya 1 dikurang quantum time-nya 4 sama dengan hasilnya itu -3. Prosesnya ini berjalan. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Yang belum berjalan tinggal yang P2. Nah, di sini yang belum berjalan tinggal si P2-nya. P2-nya tadi sisa 1 dikurang quantum time-nya 4 sama dengan -3. Oke, di sini prosesnya semua berjalan. Oke, dari sini kita bikin penyelesaiannya dan tabel antriannya. Kita bentuk dulu sebuah tabel kecil dan proses Gantt chart-nya. Jadi di sini kita ada P1, P2, P3, P4, P5 ya. Nah, kita bikin tabel. Kalau dibentuk itu menjadi seperti ini ya. Nah, keadaan paling awal yaitu waktu kedatangan atau waktu tiba. Waktu tiba semua dimulai dari 0. Atau P1 kita mulai dari 0 dengan keadaan kapan dia selesainya di 4. Ini kita mulai dari 0. Dengan keadaan berarti dia dimulai dari 4 ya. Dan si P2 ini juga diselesaikan sama 4, berarti dia itu 8. Si P3 ini juga menyesuaikan dengan 4, berarti di sini dia 12. P4 ini berarti 16. Nah, 4 hanya ini ada 23 ya, dan si P3 ini 25. P4 ini dia hanya mengambil 1, jadinya 26. Dan P2 ini Gantt chart ketiga ya, dia hanya mengambil 1, jadinya 27. Oke, inilah antrian proses yang terjadi. Di sini kita coba untuk mengisi tabel yang di atas. Nah, di sini kita lihat waktu mulainya itu P1 itu di sini 0. Kita buat aja langsung ya, di sini 0. Terus P2-nya itu di sini ada 8. P3-nya itu ada 12. P4-nya itu ada di sini ada 4 ya. Salah buat saya. 4, di sini 8, di sini 12, di sini 16. Ya. Ini 4 ya, ini 8. Maaf ya, tadi salah. Di sini waktu selesainya P1 itu waktu selesainya tuh di 4 ya, waktu selesainya. Jadi kita buat di sini P1 itu 4. P2 ini tadi kan prosesnya itu ada 3.
ada 3, P2 itu yang pertama 8, yang kedua 23, yang terakhir itu 27. Jadi kita ambil yang terakhirnya, berarti 27. Nah, di sini kita isi 27. Dan P3-nya kita lihat ya, P3-nya di hasil akhirnya itu sini P3 itu ada 2, 12 sama 25. Proses terakhirnya itu ada 25. Jadi kita buat di sini 25. P4-nya itu P4 mana dia? P4 di sini ada 16, ada 26. Hasil akhirnya itu kita ambil yang 26 ya. P5 di sini cuman ada satu aja ya. Cuma ada satu di sini, berarti 19. Jadi hasilnya itu 19 dan TA-nya ini harus dijumlahkan semua. Kalau kita jumlahkan itu hasilnya 101 dibagi 5, hasilnya itu 20,2. Nah, ini udah selesai ya. Jadinya itulah mencari pertanyaan ini. Ini cara mencarinya dari round robin. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.